Pengertian komunikasi sebar TBAK. Komunikasi sebar TBAK adalah sebuah metode komunikasi yang dirancang untuk memastikan pertukaran informasi yang jelas, efektif, dan aman, terutama dalam lingkungan medis. Metode ini sangat berguna untuk mencegah kesalahan komunikasi yang dapat berdampak serius pada keselamatan pasien. SBAR adalah singkatan dari situation, di mana situasi saat ini yaitu apa yang sedang terjadi dengan pasien. Background, latar belakang pasien termasuk riwayat penyakit, pengobatan yang sedang berlangsung, dan hasil pemeriksaan sebelumnya. Assessment, penilaian kondisi pasien saat ini berdasarkan data yang ada. Recommendation, rekomendasi tindakan yang dianggap perlu dilakukan. Sedangkan TBAK adalah singkatan dari tulis, baca, dan konfirmasi. Tulis adalah menuliskan pesan atau instruksi yang diterima secara lengkap dan jelas. Baca, membacakan kembali pesan yang dituliskan kepada pemberi pesan. Sedangkan konfirmasi yaitu memastikan bahwa pesan yang telah dibaca sudah benar dan dipahami oleh kedua belah pihak. Metode SBAR TBAK ini sangat penting untuk meningkatkan keamanan bagi pasien, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Selamat pagi Bu Dokter, saya Bidan Made dari ruang bersalin. Saya ingin melaporkan Dok kondisi Bu Ani, pasien dari kamar 203 yang mengalami morning sickness. Selamat pagi Bidan Made. Ya, bagaimana kondisi Bu Ani saat ini? Izin konsul Dok, pasien atas nama Nyonya Ani, umur 35 tahun. Suami atas nama Tuan Reza, umurnya 40 tahun. Ibu Ani ini usia kehamilannya sudah 12 minggu, mengalami mual dan muntah hebat sejak 3 hari yang lalu Dok. Kondisi ini menyebabkan penurunan berat badan 2 kg, dehidrasi mulut kering dan sedikit urin, dan mengalami kelemahan Dok. Ibu Ani juga mengeluh sakit kepala dan nyeri ulu hati. Riwayat kesehatan Ibu Ani sebelumnya baik-baik saja, tidak ada alergi obat. Saat ini tekanan darah Ibu Ani 100/60 mm hemoglobin, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit. Hasil pemeriksaan fisiknya menunjukkan selaput lendir, mulut kering, lidah kotor, dan perut sedikit nyeri saat ditekan. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan, saya menduga Ibu Ani mengalami hipermesis gravidarum. Kondisi ini perlu penanganan segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, seperti dehidrasi berat, gangguan elektrolit, dan malnutrisi. Saya mohon saran dokter, apakah perlu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, dan USG. Selain itu, terapi apa yang paling efektif untuk mengatasi hipermesis gravidarum pada Ibu Ani? Baik, terima kasih informasinya Bidan Made. Hipermesis gravidarum memang perlu penanganan yang cermat. Saya setuju untuk dilakukan pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, dan USG untuk menilai kondisi Ibu Ani secara menyeluruh. Untuk terapi, kita bisa mulai dengan terapi cairan intravena untuk mengatasi dehidrasinya. Setelah itu, berikan obat antiemetik yang aman untuk ibu hamil seperti endaceterone. Untuk nutrisinya, berikan makanan kecil-kecil dan sering, serta hindari makanan yang berbau menyengat ya. Iya, kita juga perlu memantau berat badan, tekanan darah, dan frekuensi muntah Ibu Ani secara ketat. Jika kondisinya tidak membaik dalam 24-48 jam, mungkin perlu mempertimbangkan untuk rawat inap. Baik Dok, saya konfirmasi ulang. Untuk Nyonya Ani dilakukan pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, dan USG untuk menilai kondisi Ibu Ani secara menyeluruh. Untuk terapi bisa dimulai dengan terapi cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi. Selain itu, memberikan obat antiemetik
yang aman untuk ibu hamil seperti ondansetron. Untuk nutrisi, berikan makanan kecil-kecil dan sering, serta hindari makanan yang berbau menyengat. Juga perlu dipantau berat badannya, tekanan darahnya, dan frekuensi muntah Bu Ani secara ketat. Dan jika kondisi tidak membaik dalam 24 sampai 48 jam, mungkin perlu pertimbangan untuk rawat inap. Apakah sudah betul, Dok? Iya. Baik, saya akan menuliskan resep obat dan instruksi perawatan untuk Ibu Ani. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada perkembangan kondisi pasiennya, Bidan Made. Baik dokter, terima kasih atas sarannya. Saya akan segera melaksanakan instruksi dokter. Sama-sama, Bidan Made, jaga kesehatan Ibu Ani ya. Baik dokter, terima kasih. Ya. Ya, selamat masuk. Misi dokter. Ya. Silakan duduk, Bu Bidan. Iya, terima kasih Bu. Ibu dokter, saya atas nama Bidan Made yang tadi pagi menghubungi dokter. Di sini saya ingin meminta tanda tangan SBAR dan TBAK. Oh, dengan pasien Ibu Ani tadi ya? Iya Bu dokter. Terima kasih Bu dokter. Saya permisi Bu. Iya,